Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yayu RP Channel. Di kesempatan kali ini ya, di video ini saya ingin berbagi pengalaman tentang asuransi ya. Semoga teman-teman semuanya itu tidak mengalami hal yang sama gitu, karena gini, saya ikut asuransi itu 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu saya ikut asuransi di sebuah PT Allianz. Saya itu posisinya di Hong Kong dan saya didaftarkan oleh tetangga saya gitu kan ya. Saya ikut 3, jadi untuk anak-anak 2, terus untuk saya sendiri ya. Nah, setiap bulannya itu saya harus membayar 2 juta. Nah, selama itu mereka kan bilang kalau ikut nabung ya, nabung di asuransi itu, kata mereka kalau kita membayarnya 2 tahun ya, selama masa premi itu dibayar semua, uang kita itu tidak akan hilang gitu kan. Uang kita akan tetap di situ. Jadi setelah 2 tahun bisa diambil kan gitu. Nah, saya tuh sudah membayar 2 tahun, kemudian saya ingin berhenti gitu kan. Saya bilang sama mereka, Bu, saya ingin uang saya itu dicairkan atau diklaim gitu. Dicairkan gimana, Bu? Kalau dicairkan itu berarti ada masalah dengan ibu meninggal atau apa, uangnya bisa diklaim, bisa dicairkan gitu. Tapi kalau ibu masih sehat, masih gini tuh namanya bukan diklaim katanya gitu, tapi ibu putus kontrak gitu kan. Oh iya Bu, saya mau putus kontrak, saya bilang gitu. Nah kemudian mereka, ya udah Bu, kalau memang mau putus kontrak, semua buku polis dikirim ke Jakarta gitu kan ya. Saya dikasih alamatnya, jadi saya disuruh ngirim buku polis 3, terus sama rekening, terus sama KTP gitu kan. Setelah itu saya cuma mengirimnya itu buku polis sama KTP, sedangkan rekening saya kan keblokir, jadi saya nggak bisa kirim. Terus pakai rekening lain juga nggak bisa, harus pakai nama saya sendiri. Jadi saya harus nunggu, karena posisi saya di Hong Kong ya, saya harus nunggu majikan saya itu libur, jadi saya bisa izin keluar untuk bikin apa namanya, rekening ya. Soalnya kan bikin rekening juga harus pakai paspor gitu ya. Jadi apa namanya, setelah 2 bulan itu saya baru ngasih nomor rekeningnya tadi. Saya telepon lagi, Bu, ini rekeningnya sudah ada gitu kan, jadi uangnya tinggal transfer. Pikir saya itu begitu ya. Ternyata mereka bilang, Bu, maaf ya, punya anak-anak sudah kepotong asuransi semua. Ibu sih ngasih rekeningnya itu telat katanya gitu. Masa sih gara-gara rekening telat aja uangnya bisa hilang gitu loh. Kemudian, loh kok bisa ya Bu? Iya Bu, maaf ya, ternyata sudah dihitung-hitung itu kepotong sama asuransi gitu, tabungannya habis gitu kan. Jadi saya tuh kayak merasa kecewa gitu, ya Allah, uang anak-anakku, uangku, aku bilang gitu kan. Kemudian punya saya gimana Bu, saya bilang gitu. Iya maaf juga, punya ibu juga katanya gitu. Ya Allah, saya gitu. Jadi rasanya itu saya itu pingin nabung itu biar punya tabungan buat anak-anak gitu loh ya. Terus kok malah uang saya lenyap gitu loh, padahal kan banyak. Saya kan gitu, saya nyarinya juga susah. Di sini kan saya juga harus kerja dulu baru saya bisa nabung gitu kan. Ternyata uang saya puluhan juta nggak bisa saya ambil gitu. Jadi kan saya kayak kecewa banget gitu kan. Tapi duh, gimana, saya mau minta tolong sama siapa gitu kan. Saya juga nggak tahu seluk beluk asuransi itu seperti apa gitu kan. Jadi saya bisanya cuma sedih gitu ya, terus kecewa gitu kan. Duh, kehilangan uang segitu banyaknya, sedangkan nyarinya aja susah. Saya harus menunggu setiap bulan gitu kan, nunggu gajian dulu saya sisihkan gitu kan. Tapi akhirnya itu zong gitu loh, nggak ada harapan sama sekali. Jadi kayak yang kecewa gitu. Ya udahlah, akhirnya gimana ya, saya bilang kan sama mereka, ya udah Bu, kalau memang nggak ada saya ikhlaskan aja, daripada saya di sini mikir bingung stres. Saya juga nggak ada siapa-siapa, saya di sini ikut orang gitu. Kalau saya mikir uang saya segitu hilang terus saya stres gini-gini kan malah nanti resikonya ke saya sendiri gitu kan ya. Jadi ya udahlah Bu, mau diapain lagi, kalau memang sudah nggak bisa ya udah saya ikhlaskan, saya bilang gitu. Kemudian sampai sekarang pun
mereka juga sudah nggak memberi kabar lagi gitu, perinciannya seperti apa gitu. Mereka nggak ngasih ke saya gitu. Ya udahlah gitu, itulah teman-teman ya, pengalaman pribadi saya ikut asuransi itu seperti itu. Jadi kayak yang gimana ya, kecewa gitu loh, uang segitu banyak nggak bisa dicairkan gitu kan. Jadi semua itu saya buat pembelajaran aja gitu. Jadi lain kali saya sudah nggak mau lagi lah ikut-ikut asuransi, mending saya tabung sendiri